masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pengedar sabu-sabu melawan saat ditangkap polisi. Jaksa mulai memeriksa para tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktek SMK. Ribuan ikan mati di Sungai Batang Kapocong, Padang Pariaman. Kau nak tunggu kami. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pengedar sabu-sabu di Kanagarian Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, Kamis malam pekan silam. Saat ditangkap, tersangka mencoba melawan petugas. Berulang kali tembakan peringatan, seperti tak diacuhkan tersangka yang bernama Wirman alias Icap. Namun akhirnya, tersangka berhasil dikuasai sepenuhnya oleh petugas. Penangkapan itu dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat karena kerap dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat nagari, ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam saku jaketnya. Tak percaya dengan barang bukti yang hanya sedikit, polisi kemudian mengembangkan kasusnya dan menggeledah rumah tersangka yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Dari penggeledahan itu, polisi hanya menemukan beberapa plastik klip yang diduga untuk pembungkus sabu-sabu. Kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang kita duga sebagai kurir atau bandar narkotika jenis sabu, yang mana ini informasi yang kita terima dari masyarakat. Kemudian tim kita melakukan pendalaman dan penyidikan, kemudian berhasil kita amankan 1 orang pelaku yang pada saat itu kita lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket yang akan dijual kepada warga di sekitar Halaban. Kini tersangka masih diperiksa polisi secara intensif untuk mengungkap jaringan peredaran sabu-sabu yang lebih besar lagi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kau plastik. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memanggil para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun 2021 yang merugikan negara 5,5 miliar rupiah pada Jumat pekan lalu. Pemeriksaan dimulai sejak pagi hingga menjelang malam. Dari 8 tersangka yang dipanggil, 1 tersangka mangkir memenuhi panggilan kejaksaan. Tersangka yang mangkir tersebut merupakan rekanan dari salah satu pemasok peralatan. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman, mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan penahanan karena pemeriksaan masih berjalan. Untuk 1 tersangka yang mangkir dalam panggilan pertama, akan dilayangkan surat panggilan kedua pada minggu depan. Namun jika masih mangkir, akan langsung ditangkap. Jadi untuk kapan jam berapa selesainya, sekarang penyidik masih melakukan pemeriksaan itu. Dia ada semuanya ya, Bang? Yang hadir 7. 7. Ya, yang tidak hadir 1 orang atas inisialnya BA, selaku Direktur CP Kabaluan. Alasannya? Tidak ada alasannya dan tidak ada kabar apapun. Oke. Dan mereka tersangka yang inisial BA ini kita jadwalkan kembali untuk minggu depan. Kapan? Kami jadwalkan untuk hari Kamis. Kalau nggak datang Kamis, kita langsung tangkap. Salah seorang kuasa hukum tersangka, Putri Dayesi Rizky, menyebutkan pihaknya menghargai institusi kejaksaan dalam pemeriksaan. Namun pengadilanlah yang akan memutuskan apakah kliennya bersalah atau tidak. Menghargai institusi kejaksaan dalam pemeriksaan ini.
itu hak mereka menyatakan siapa tersangka. Habis itu hari ini kita pulang, pemeriksaan sudah selesai untuk tahap awal. Berikutnya masih ada pemeriksaan berikutnya. Terus saya akan maksimal nanti berjuang untuk klien saya di persidangan. Udah, itu aja. Kasus korupsi ini modusnya memarkup 4 pengadaan peralatan praktik siswa SMK di Sumbar tahun 2021. Yakni pengadaan peralatan praktik siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif, dan sektor pariwisata dengan total anggaran lebih dari 18 miliar rupiah. Sedangkan uang negara yang dikorupsi sekitar 5,5 miliar rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Ribuan ikan di Sungai Batangka Pocong di Nagari Sungai Asam, Kecamatan Duo Kali Sabaleh Anam Lingkuang, Padang Pariaman, mati secara misterius pada Sabtu pekan lalu. Ikan sungai yang berjenis ikan garing, kulari, nila, dan tawas ini mati secara misterius dalam 2 hari terakhir. Ikan-ikan itu terkumpul di beberapa lokasi di pinggir Sungai Batangka Pocong. Wali Nagari Sungai Asam, Nofriyadi Saputra, mengatakan kejadian ini melanda 2 korong lainnya, yakni Korong Bari dan Korong Pauah yang dialiri Sungai Batangka Pocong. Diperkirakan lebih 7 ton ikan yang mati misterius. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Dinas Perikanan Sumatera Barat di Padang dan mengirim tim untuk mengambil sampel ikan dan sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Ya, ribuan ekor. Oh, penyebab kematiannya udah tahu atau gimana, Bu? Ya, khusus untuk penyebab kematian kita belum ketahui dan kita masih menunggu hasil uji labor. Tadi jam 10 tadi Dinas Perikanan Provinsi masih mengambil sampel untuk diuji labor, termasuk ikan yang mati dan juga air. Untuk mengantisipasi kejadian meluas ke masyarakat, aparat pemerintahan Nagari melarang warga untuk mengonsumsi ikan-ikan di sungai itu atau melakukan aktivitas menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ada yang turun, Pak? Diduga tak biasa berenang di sungai yang berarus, 5 murid sekolah dasar ditemukan meninggal dunia. Tim SAR mengevakuasi salah satu korban yang tewas dari 5 murid sekolah dasar Negeri 01 Asam Jujuhan yang tenggelam di Sungai Batang Asam, Kecamatan Asam Jujuhan, Darmasraya. Mereka tidak bisa lagi diselamatkan dan ditemukan dalam posisi mengambang di sungai. Menurut Kapolsek Sungai Rumbai AKP Suyanto, kelima murid itu ke sekolah untuk menghadiri acara perpisahan bagi murid kelas 6. Namun, acara belum selesai, mereka memutuskan untuk pergi mandi-mandi ke sungai. Mereka terdiri dari 3 murid putra dan 2 murid putri, dan masih terikat tali persaudaraan. Diduga karena tidak ahli berenang, kelimanya terseret arus hingga ke tengah sungai. Dalam kondisi panik dan kehabisan tenaga, mereka tak bisa kembali ke tepi dan terbawa arus hingga meninggal dunia. Kejadiannya berawal yaitu ketika orang tua korban sekira jam 11 tadi itu mencari anaknya ke sekolah dan membawa bekal makanan karena di sekolah ada kegiatan perpisahan, jadi proses belajar tidak ada, makanya orang tua yang mengadakan bekal makan siang. Setelah sampai di sekolah, orang tua daripada korban tidak menemukan korban ada di sekolah dan ditemukan tas masih ada di sekolah. Usai dievakuasi, kelima jenazah dibawa ke Puskesmas Asam Jujuhan untuk divisum. Setelah itu diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.